Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani dari DJP Kementerian Keuangan buat heboh. Dia mengungkapkan bahwa pengaduan yang diajukannya tidak ditanggapi oleh Sri Mulyani. Sosok anak buah Sri Mulyani yang buat heboh itu adalah Bursok Antony Marlon. Dia secara terbuka meluapkan ketidaksukaannya atas kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang nampak tebang pilih dalam menindaklanjuti aduan. Dikutip dari unggahan Twitter @kafiradikalis, akun tersebut terlihat membagikan foto tangkapan layar yang berisi aduan atas nama Bursok Antony Marlon, anak buah Sri Mulyani yang tercatat sebagai ASN di DJP Kementerian Keuangan. Sebab menurut dia, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi selaku anak ex-pejabat DJP Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo sangat cepat untuk ditindak. Sedangkan aduan yang dia buat sejak tahun 2021 lalu mandek tindak lanjutnya. Dengan hormat, sehubungan dengan berita viral Mario Dandi Satrio, anak dari Rafael Aluntri Sambodo, dan pengaduan saya di DJP atau Kementerian Keuangan tanggal 27 Mei 2021, hampir 2 tahun yang lalu, dengan nomor tiket TKT 215E711063 dan nomor register EML 2022-0020-9D33 dan EML 2022-0023-24A6. Dengan ini saya sampaikan permintaan tindak lanjut pengaduan saya dengan penjelasan sebagai berikut, ungkap Bursok dalam surel aduan terbarunya. Saya melihat cepat sekali keputusan Ibu ambil ya. Dalam hitungan hari Rafael Aluntri Sambodo bisa langsung keluar dari DJP akibat viralnya kasus. Kemudian baru saja Ditjen Pajak viral menampilkan gaya hidup mewahnya menaiki moge Harley Davidson. Dengan komunitas Blasting Ridernya, Ibu perlu langsung bertindak cepat, yang pada akhirnya citra DJP hancur berantakan. Tulis surat terbuka yang dikutip dari akun Twitter @kafiradikalis. Bursok Antony menyampaikan bahwa Sri Mulyani melakukan tindakan cepat pada masalah yang baru-baru ini terjadi dan menjadi viral. Namun, tidak menggubris aduannya yang telah berumur 2 tahun. Apalagi dalam pengaduan tersebut diduga terdapat kerugian negara yang diklaimnya mencapai triliunan rupiah. Menurut Bursok, Sri Mulyani juga telah membohonginya dengan mengeluarkan surat polasan palsu. Coba Ibu Menteri Keuangan yang terhormat bandingkan dengan pengaduan saya yang bernomor sebagaimana tersebut di atas yang sudah hampir 2 tahun mangkrak, yang melibatkan Ditjen Pajak dan Ibu sendiri yang terindikasi kuat merugikan keuangan negara triliunan rupiah tidak Ibu gubris sama sekali. Bahkan Ibu menutupinya dengan surat palsu atau bodong dengan nomor S11-IJ.0-2022 tanggal 21 April 2022, ungkap Bursok. Dalam surat aduan terbarunya, Bursok juga menyoroti integritas yang diungkit-ungkit oleh Sri Mulyani. Menurutnya, jika memang integritas dikedepankan, harusnya Menteri Keuangan tersebut juga ikut mundur. Pasalnya, dia dianggap tidak mampu mengawasi dan diawasi dalam kepemimpinan kementeriannya. Sri Mulyani bahkan diduga tutup mata dan tidak sadar diri jika dia dan orang-orang di sekitarnya juga telah mempertontonkan kehidupan mewah dan telah lama melakukan pembiaran. Bursok juga tidak kalah kesal dengan langkah yang diambil Sri Mulyani terhadap Rafael Aluntri Sambodo. Rekening jumbo yang dimiliki oleh orang-orang seperti Rafael harusnya sudah menjadi prioritas oleh Sri Mulyani sejak dulu. Apalagi Rafael Aluntri Sambodo sudah jelas-jelas dipermasalahkan oleh PPATK, bukan malah menunggu viral bahkan disangkut pautkan oleh kasus Mario Dandi. Oleh karena kinerja Sri Mulyani yang tidak melakukan pembenahan yang benar, khususnya di DJP, orang-orang seperti Rafael akhirnya memunculkan citra bahwa DJP selama ini pura-pura buta padahal melek pajak, pura-pura tuli padahal mendengar, dan pura-pura buta huruf padahal mengerti akuntansi.